Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, dan kali ini berjudul Sandiwara. Kita mulai dari pupuh pendapat Ki Kebo Kenongo, Ki Pengging. Ia memperoleh ajaran itu dari gurunya, Syekh Siti Jenar. Bayi itu berasal dari desakan. Setelah menjadi tua, menuruti kawan. Karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak, setelah tua pun berkumpul dengan orang-orang tua. Mereka berbincang-bincang tentang nama yang sunyi hampa. Mereka saling membohongi, meskipun sifat-sifat dan keberadaan yang mereka bicarakan itu tidak mereka ketahui. Ia berpendapat bahwa nama Tuhan itu berasal dari manusia. Oleh karena itu, raja agama sesungguhnya raja penipu, dan yang demikian itu sudah selamanya berlangsung. Orang berani mengaku bahwa dengan berzikir ia berani mengakui Tuhan, padahal nyatanya jika orang bermimpi melihat sesuatu yang serba indah, apalagi ia tidur, itu sesungguhnya hanya bayangan yang timbul dari budinya. Ya, suatu pandangan yang luar biasa pada zamannya. Suatu pandangan yang biasa dibicarakan di negara-negara maju sekarang. Padahal pandangan itu diungkapkan 500 tahun lebih yang lalu. Mari kita kaji kandungan pupuh itu dalam bab kehadiran manusia, Tuhan, dan angan-angan. Berbicara tentang kehadiran manusia, ini suatu pembicaraan yang tanpa tedeng aling-aling, terang-terangan. Suatu pandangan berdasarkan realita. Manusia tidak bisa menciptakan bayi, meskipun pengetahuan tentang cloning sudah ada. Manusia tidak menciptakan bayi. Manusia hanya mengikuti prosedur yang sudah dicetak di alam ini. Loh, kan Tuhan yang menciptakan bayi di bumi ini? Syekh Siti Jenar tidak mau berdebat berdasarkan kepercayaan. Ia bukan tidak tahu isinya Al-Quran. Mustahil dia tidak mengetahui ayat bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Dia itu seorang syekh, seorang master. Di antara para wali, cuma dia yang bergelar syekh. Syekh juga bermakna profesor dari institusi pendidikan tinggi. Jadi, tidak perlu diragukan lagi pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis. Lalu mengapa Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu yang membuka rahasia alam? Karena dia ingin mengajarkan isi kitab suci itu sebagaimana adanya. Dia tidak ingin kitab suci itu dipahami seperti anak-anak memahami. Anak-anak membutuhkan hayalan, perumpamaan, anggapan-anggapan untuk bisa memahami kitab suci. Bahkan untuk memahami makna seksual, anak-anak perlu diajak berandai-andai, menggunakan metafor-metafor dan simbol-simbol. Anak-anak membutuhkan itu semua agar tidak melakukan sesuatu yang belum waktunya. Lain dengan orang dewasa, dia harus diajar secara objektif. Syekh Siti Jenar tidak mau
memperlakukan orang dewasa seperti anak-anak. Dia tidak mencari murid, tetapi orang-orang ingin menjadi muridnya. Orang yang betul-betul ingin tahu harus diberitahu apa adanya, tidak boleh dibohongi. Orang harus dituntun untuk mendapatkan jalan hidup. Cara-cara yang digunakan untuk mengajari orang Arab yang masih jahiliyah ditinggalkan oleh Syekh Siti Jenar. Yang diajar Syekh Siti Jenar adalah orang-orang Jawa yang sebelumnya telah berpegang pada ajaran-ajaran agama yang sudah maju. Di abad ke-6, hukuman yang keras telah diberlakukan pada mereka yang berbuat kriminal pencurian. Teknologi Borobudur telah begitu tinggi, perambanan pun menjulang tinggi ke langit. Etika kehidupan berkembang dengan baik, sehingga gambaran kehidupan di Nusa Jawa adalah negara kang tata titi tentrem karta raharja, negara yang tertib, teratur, tentram, dan makmur. Orang Barat pun ngiler, keluar air liurnya melihat kehidupan tanah Jawa. Karena itu wajar jika dia mengajarkan Islam itu yang sesuai dengan budaya dan peradaban Jawa. Menurut Syekh Siti Jenar, ajaran Hindu, Buddha, dan Islam tidak ada bedanya. Ajaran-ajaran agama di Jawa sebelum Islam datang memang sudah mapan. Hindu dan Buddha masing-masing sudah mempunyai candi, dan mereka pun hidup berdampingan dengan damai. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Magroa. Inilah ungkapan persatuan di Nusantara. Ya, berbeda-beda itu tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Dengan datangnya Islam, dia tidak ingin Islam yang diajarkan di tanah Jawa ini justru membohongi dan memperbodoh orang Jawa. Karena itu, Islam dia terjemahkan ke dalam bentuk nyata di Nusa Jawa. Pertama, diajarkan dengan sebenarnya bahwa bayi itu berasal dari desakan. Ini ajaran yang objektif. Tuhan tidak dibawa-bawa dalam masalah kehadiran bayi di bumi. Secara umum, orang beragama berpandangan bahwa kehadiran bayi itu dikehendaki oleh Tuhan. Ini pandangan subjektif. Tidak semua orang bisa menerima pandangan ini. Padahal Syekh Siti Jenar ingin mengajarkan bahwa Islam itu melampaui kepercayaan agama atau bukan agama. Islam harus diajarkan sesuai dengan realita. Loh, kenapa bayi ada disebut berasal dari desakan? Coba Anda berpikir dengan jernih. Apakah Anda menyengaja membuat bayi? Bagaimana kita bisa membuat bayi? Wong ahli cloning saja tidak bisa membuat. Ahli cloning cuma memanfaatkan teori peluang untuk menghadirkan bayi. Ahli bayi tabung saja tidak yakin 100% bahwa yang dilakukannya itu pasti bisa menjadi bayi. Nah, akhirnya kita akan tersenyum sendiri bahwa bayi itu berasal dari desakan. Dua insan yang berlainan jenis terdesak untuk melakukan suatu proses. Tidak penting siapa yang mendesak dan yang terdesak, tetapi yang jelas ada desakan yang kuat, sehingga proses yang bisa menghasilkan bayi itu terjadi. Juga tidak perlu disebutkan apakah desakan itu lahir dari perilaku yang dibenarkan atau yang terlarang. Karena itu, Tuhan tidak perlu dibawa-bawa dalam kelahiran manusia. Walaupun proses kelahiran itu berjalan sesuai dengan hukum Tuhan yang telah ditetapkan di alam raya ini.
Pernahkah kita memperhatikan akibat tentara Mongol memporak-porandakan kota Baghdad pada abad ke-13? Jutaan manusia yang sekarang lahir di Asia Tengah itu merupakan keturunan dari tentara Mongol. Mereka membasmi kaum lelaki di wilayah yang mereka lintasi. Mereka memperkosa dan memperbudak kaum perempuan yang mereka jumpai dalam penyerangan mereka ke Timur Tengah. Alam berjalan berdasarkan satu hukum. Orang beragama menyebutnya itu hukum Tuhan. Bagi yang tidak beragama menyebutnya itu hukum alam. Masing-masing pihak mengakui dirinya yang benar. Nah, Syekh Siti Jenar mencoba melepaskan kepercayaan yang ada itu. Dia menjelaskan sesuatu berdasarkan kenyataan. Karena itu, pelajaran yang diberikan oleh Syekh Siti Jenar membangkitkan minat banyak orang untuk berguru kepadanya. Dia tidak perlu berkeliling untuk mempromosikan ajaran Islam yang dianutnya. Dalam waktu dekat yang relatif singkat, banyak orang yang mengikutinya, sehingga para wali khawatir bahwa ajaran syariat yang mereka sebarkan ditinggalkan orang. Kemudian, setelah tua menuruti kawan, dunia nyata manusia berbeda dengan hewan. Burung bisa terbang tanpa belajar. Itik bisa berenang tanpa berlatih. Lain-lain hewan bisa berperilaku seperti induknya tanpa pelatihan. Manusia tidak hidup di atas realita, tetapi hidup berdasarkan opini, pendapat. Orang tua mengajar dan mendidik anaknya berdasarkan pandangan yang dia terima dari orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya. Induk kucing mengajak anak-anaknya bercanda. Di tengah canda itu, sang induk berpura-pura menangkap lawannya dan menggandolnya. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, anak-anak kucing itu mampu bertindak seperti induknya. Tetapi manusia, justru pada manusia, kebanyakan orang tua tidak mampu meningkatkan kepandaian anaknya secara langsung. Biasanya orang tua mempercayakan pendidikan itu kepada orang lain yang disebut guru. Ada 4 macam guru: guru wujud, pituduh, sejati, dan purwa. Inilah jenis guru yang ada dalam konsep Jawa. Guru wujud adalah seseorang yang pekerjaannya sebagai guru. Ia bisa berupa guru formal seperti guru di sekolah-sekolah, atau guru non-formal seperti guru silat, guru ngaji, guru agama di sekitar rumah kita, dan lain-lain. Keahlian guru wujud mengajarkan pendapat dan keterampilan yang sudah berlaku umum. Guru pituduh disebut juga sebagai guru petunjuk. Fungsi guru petunjuk adalah memberi petunjuk kepada muridnya bagaimana ia harus menempuh hidup ini. Ia harus mengenal bakat dan potensi anak didiknya. Guru sejati adalah guru yang memahami hakikat hidup. Guru ini mampu mengajar murid-muridnya untuk merasakan dan mempraktikkan sendiri dalam menempuh jalan hidup. Guru ini mengetahui dan dapat mengajarkan cara menempuh kematian yang sempurna, kelepasan. Sebuah kematian berdasarkan irodatnya sendiri, kematian yang tidak dikarenakan bunuh diri, tetapi berdasarkan kemampuan menutup pintu kematian di dunia ini. Inilah yang dimiliki oleh murid-murid Syekh Siti Jenar. Guru purwa adalah guru yang tertinggi. Ia merupakan manifestasi Tuhan. Dia mengetahui kodrat dan irodatnya sendiri. Seperti yang dikabarkan oleh sebuah hadis, riwayat Bukhari, bila Tuhan telah mencintai hambanya, maka dia sebagai penglihatan, pendengaran, tangan, dan kaki hambanya. Jika dia
meminta sesuatu pasti dikabulkan. Jika dia mohon perlindungan, maka dia dilindunginya. Syekh Siti Jenar adalah guru purwa. Dia bisa menghendaki dirinya mati dengan cara berzikir. Ketika dia mati, baunya harum bak 1000 bunga. Mayatnya mengeluarkan cahaya yang lebih terang dari bulan purnama. Nah, jika kita hidup ini bukan karena pengaruh teman, bukan karena katanya orang-orang di sekeliling kita, maka kita harus bisa menemukan guru, minimal yang sekualitas murid Syekh Siti Jenar. Loh, kan ada ajaran Nabi Muhammad sebagai ajaran agama yang terakhir, ajaran pamungkas. Ini masalahnya bukan terletak pada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi terletak pada orang yang menjadi pengajar atau guru. Ajaran-ajaran agama yang ada sekarang ini hanya diajarkan oleh guru wujud, sehingga sifatnya katanya, bukan bersifat hakul yakin berdasarkan kenyataan. Banyak orang yang sekedar hafal secara teoritis tetapi tidak mengerti praktiknya. Dulu banyak orang tua yang mengetahui kapan datangnya kematian bagi dirinya, sehingga dia bisa menyiapkan hal-hal yang perlu disampaikan kepada anaknya. Dengan pengetahuan tentang kematian itu pula, ia biasanya berperilaku saderma ngelakoni, menjalani kebenaran hidup ini. Dan sebelum mati, dia berwasiat dulu kepada keluarga yang ditinggalkan, lalu bersuci, kemudian berzikir atau bersemedi. Akhirnya wafatlah dia dengan wajah yang tenang dan ceria, kelepasan, mati sempurna. Kemudian hidup saling membohongi. Banyak hal yang sebenarnya kita sendiri tidak mengetahui, namun demikian kita menyampaikannya juga kepada teman-teman kita, hal yang tidak kita ketahui tadi. Ada orang yang tahu sedikit tentang teori listrik, tetapi dia mengetahui praktik kelistrikan. Toh orang itu juga berani mengajarkan ilmu itu kepada orang-orang lain. Banyak ayat yang tidak bisa ditelan begitu saja, tetapi tetap diajarkan kepada orang lain, sehingga hidup ini hanya sebagai tampungan informasi yang tidak kita ketahui maknanya. Cara saling memberitahukan yang tidak kita ketahui, menurut Syekh Siti Jenar, adalah tindakan saling membohongi. Coba kita perhatikan sekarang ini, banyak peristiwa dan kejadian yang tidak diketahui kebenarannya. Banyak pihak yang menyampaikan berita hal-hal tersebut berdasarkan prasangkanya. Bahkan banyak kelompok yang tidak berani mengumpulkan secara jujur apa yang diterimanya. Banyak kotoran yang dicuci dan dipelintir sehingga sekilas tampak bersih. Suap dikatakan hibah, korupsi disebut anugerah, menjara jadi salah kaprah, sesuatu yang salah tetapi dibenarkan. Banyak pejabat dan mantan pejabat tidak malu-malu memamerkan hasil curiannya. Syekh Siti Jenar sadar bahwa di zamannya pun hal ini telah merajalela. Bahkan banyak kepentingan busuk demi kekuasaan yang dibungkus agama. Bukan keturunan raja diakukan sebagai keturunannya agar diikuti rakyat. Bukankah Sultan Demak Patah adalah seorang keturunan Cina yang diakukan sebagai anak Raja Brawijaya? Kemudian Sultan bekerja sama dengan para wali untuk menjatuhkan Majapahit. Lalu sejarah itu diajarkan dengan membangkitkan emosi, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh penulisan sejarah tersebut. Keadaan hidup yang membohongi inilah yang diberontak oleh Syekh Siti Jenar. Menurut Syekh Siti Jenar, manusia harus diajar dan dididik seperti apa adanya. Kalimat syahadat harus diucapkan demi sebuah kejujuran, bukan untuk kepalsuan, bukan untuk kebohongan. Orang yang sudah menerima Tuhan dengan sebutan
Yang Widi tidak perlu dipaksa untuk menyebut Allah, karena Hyang Widi, Yang Manon, Yang Maha Melihat, Gusti Kang Akarya Jagat atau Allah, itu semua hanya sebutan bagi Tuhan Yang Maha Esa. Manusia menyebut namanya menurut bahasanya, budaya tempat hidupnya. Syekh Siti Jenar tidak mau jika nama Tuhan dijadikan rebutan. Dia tidak mau nama Allah dipakai sebagai identitas Islam, sedangkan yang bukan Allah disebut kafir. Ia hendak membawa Islam sebagai rahmat, Islam yang bersifat kasih bagi semesta alam di bumi Nusantara ini. Syekh Siti Jenar tidak ingin membohongi masyarakat Jawa. Ia hendak mengajarkan Islam yang pas bagi bumi dan manusia Jawa. Dan ini memerlukan interpretasi, penafsiran. Bagi Syekh Siti Jenar, Islam dalam bentuk Arab tidak cocok diterapkan di sini. Makanya teman-temannya, para wali itu dia tinggalkan. Syekh Siti Jenar tidak mau menyebarkan agama dengan menggunakan kekuatan raja. Menurut Syekh Siti Jenar, raja agama, raja yang memanfaatkan agama adalah raja penipu. Demi memenuhi kebutuhan raja, agama dijadikan alat. Agama yang seharusnya dikuasai rakyat menjadi terbalik. Rakyat yang dikuasai oleh agama, jadinya rakyat menderita karena agama. Di Eropa, orang-orang mulai mempertanyakan peranan agama pada abad ke-19. Agama dipandang sebagai candu. Mereka ingin menyingkirkan agama dari gelanggang kehidupan bernegara. Dan cita-cita mereka terpenuhi dengan berdirinya negara-negara sekuler. Di abad ke-16, justru Syekh Siti Jenar ingin menerapkan Islam sebagai penyegar dan pencerah bagi manusia pemeluknya. Islam diajarkan tanpa melibatkan kekuasaan negara. Tetapi justru di sini Syekh Siti Jenar bertabrakan dengan para wali. Syekh Siti Jenar sadar bahwa dunia alam kematian ini penuh sandiwara. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Raja harus membohongi para wali harus membohongi raja. Lengkaplah kehidupan yang saling membohongi. Syekh Siti Jenar tidak bisa hidup dengan cara begitu. Syekh Siti Jenar memilih jalan kejujuran. Becik ketitik ala ketara. Yang baik akan ketahuan, yang jelek akan tampak jelas. Dia akhirnya memilih jalan kematiannya sendiri, mati yang mengikuti kodrat dan irodatnya sendiri. Dia memilih jalan kalepasan, mati sempurna. Dulu, masyarakat Jawa menyebut Tuhan itu Gusti Allah. Konsonan L yang rangkap itu hanya diucapkan satu L saja. Allah setiap saat disebut Allah, toh tidak pernah ada keributan. Mereka mengerti bahwa Allah adalah Allah. Tidak ada orang yang saling menyalahkan karena sebutan itu. Sering juga Allah disebut Pangeran. Katanya pangeran berasal dari kata pangengeran, yaitu yang dingengeri, diabdi, dia yang menjadi tujuan hamba. Sampai hari ini panggilan Gusti Allah atau Pangeran masih sering terdengar di desa-desa di Pulau Jawa. Semuanya bisa menerima sebutan itu. Tidak ada orang kafir mengkafirkan karena sebutan untuk Tuhan. Dan kalau kita jujur, tahulah kita bahwa Tuhan itu tidak berkebangsaan, nationless, tidak bernegara, stateless, dan tidak berwarga negara, citizenless. Ya, 500 tahun lebih yang lalu, Syekh Siti Jenar telah menyadari bahwa nama Tuhan itu hanya buatan manusia.
Dia disebut sesuai dengan bahasa orang yang menyebutnya. Apapun sebutan yang diberikan orang kepadanya, tentu itu sebutan yang terpuji. Kata Tuhan sendiri juga berarti Tuan. Kata Tuhan berasal dari kata Jawa kuno yang artinya Tuan, majikan, dan yang termulia. Dalam bahasa Inggris, Tuhan adalah Lord, yang artinya juga Tuan. Itu semua adalah nama-nama terbaik baginya. Tuhan bukanlah orang yang perlu diidentifikasi. Aslinya Tuhan itu tidak punya nama. Untuk apa nama? Wong dia itu cuma satu dan paling nyata. Nama diberikan agar kita tidak keliru menyebut sesuatu yang lebih dari satu. Jika kita punya 3 burung perkutut, tentu masing-masing kita beri nama, agar kita tahu dengan tepat masing-masing burung itu. Matahari yang memancarkan sinarnya ke bumi ini cuma satu. Apakah dia disebut srengenge, surya, atau sun dalam bahasa Inggris, kemudian Sams dalam bahasa Arab, atau lainnya? Semua orang pasti menunjuk satu yang di angkasa, yang bersinar sangat terang di siang hari itu. Perlukah kita bertengkar, memperebutkan nama? Bila masih perlu bertengkar tentang nama, berarti masih tidur, belum hidup. Loh, Allah itu kan nama Tuhan. Dia telah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad bahwa namanya Allah. Berarti Tuhan punya nama kan? Namanya bukan pemberian manusia. Ya, jangan marah dulu. Ya, pikir dulu. Ingat-ingat sejarah Arab pra-Islam. Beberapa orang Quraisy jahiliyah menamai anaknya Abdullah. Bahkan ayahanda Rasul sendiri bernama Abdullah, hamba Allah. Dedengkot munafik di Madinah bernama Abdullah bin Ubay. Ada seorang tokoh, entah nyata atau imajiner, yang dianggap memecah belah Islam. Ia dinyatakan berasal dari Yahudi yang masuk agama Islam. Namanya Abdullah bin Sabah. Wahyu Al-Quran di awal-awal turunnya juga tidak menyebut Allah. Pada wahyu-wahyu awal Tuhan disebut Rob atau ilah. Artinya menjadi tuan, mengendalikan, mempunyai komando atau otoritas. Arti lain adalah memelihara, menumbuhkan, yang juga diterjemahkan mendidik. Sedangkan Rob sebagai kata benda, yang kata benda pluralnya adalah arbab, yang mempunyai makna Tuhan, master, atau pemilik. Kata ilah atau ilah yang sudah kita terjemahkan Tuhan atau dewa, terjemahan yang benar adalah dewa. Bentuk jamaknya adalah alihah, dewi. Bahasa Arabnya adalah ilaha, jamaknya adalah ilahat. Kata ilah berasal dari alaha atau aliha, yang artinya menjadikan Tuhan, mendewakan, atau menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai tujuan. Dalam bahasa Arab, jika dia menjadi satu-satunya tujuan atau tujuan yang paling pokok, maka kata itu menjadi al-ilah. Dan dalam pengucapannya bunyi iluluh, tidak terdengar dan menjadi Allah. Jadi jelas sekali bahwa kata Allah adalah sebutan bagi Yang Maha Esa, yang menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Nah, kalau sudah jelas nama itu datangnya dari manusia, mengapa kita harus ribut? Tuhan sendiri minta dipanggil apa saja asal nama terbaiknya. Jadi mari kita sama-sama membuka Al-Quran dan kita perhatikan makna ayat-ayatnya. Di surat Al-A'raf disebutkan, dan Tuhan mempunyai nama-nama baik, Al-Asma'ul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan nama-nama baiknya. Dalam surat Al-Isra, serulah Allah atau Ar-Rahman dengan nama yang mana saja, karena baginya nama-nama yang baik itu. Nah,
Allah sebaiknya dipanggil dengan bahasa kita sendiri yang meresap di dalam hati. Bagi orang Jawa deles yang sungguh-sungguh Jawa, memohon Tuhan dengan ungkapan "Duh Gusti" jelas lebih meresap dalam hati daripada "Ya Tuhan" atau "Ya Allah". Mengapa? Karena ungkapan itu lahir dari batin terdalam yang sejak kecil sudah melekat di dalam jiwanya. Islam harus disebarkan dengan damai, bukan dengan cara menakut-nakuti atau menggunakan kekuatan negara. Islam adalah kelembutan. Islam adalah agama yang menarik, dan orang mencicipinya tertarik. La ikraha fi al-din. Tidak ada paksaan dalam berislam. Kita membawa selembar uang kertas Rp100.000 yang bergambar proklamator Indonesia, Soekarno-Hatta. Tetapi uang itu cacat, yaitu sebagian gambar terhapus. Maka lembaran uang itu tidak berlaku lagi. Tidak ada yang mau menerima. Uang itu menjadi tidak bernilai. Apa artinya? Kertasnya itu sendiri hampir tidak ada harganya. Nilai yang tercantum dalam kertas itulah yang disepakati diterima bila uang itu tidak cacat. Jadi, nilai lahir karena kesepakatan, bukan karena materinya itu sendiri. Nilai adalah hasil dari angan-angan pikiran pihak yang punya otoritas. Ada sandiwara dalam kehidupan di dunia ini. Ada cerita yang disuguhkan kepada penonton. Tentu saja, suguhan itu dimaksudkan agar penonton senang dan bahagia, bukan dimaksudkan agar cerita itu diterima sebagai kenyataan. Dunia adalah angan-angan dalam pikiran. Bila sekarang ada, sesudah itu tidak ada. Wujud dunia tidak tetap, ia terus berubah. Menurut Syekh Siti Jenar, dunia ini seperti keberadaan di alam mimpi. Adanya cuma di pikiran, tetapi sering kita menghadapinya sebagai kenyataan. Ilmuwan-ilmuwan modern telah menyadari hal itu. Cuma di pikiran. Tetapi ketika orang itu sedang mimpi, maka dirinya seolah-olah mengalami sendiri. Ia merasa hidup dan terlihat di dalamnya, sama seperti kita yang sedang bermain sandiwara. Kita yang menghayati pemeranan, kita yang menghayati pementasan itu. Kita merasa sebagai tokoh yang kita perankan. Bahkan penonton merasa melihatnya sebagai kenyataan jika actionnya bagus. Nah, bayangan, angan-angan, lamunan kalau tidak disadari bisa membuat yang mengalaminya itu menanggapinya sebagai kenyataan. Pernahkah kita tertawa sendiri ketika teringat sesuatu yang lucu? Dalam keadaan melamun atau pikiran lagi melayang-layang, muncul kehidupan di dalam pikiran. Ketika itu orang yang mengalaminya merasa senang, riang gembira, susah, menderita, sakit hati, lucu, atau bahkan benci dan marah. Orang lain tidak tahu apa yang sedang dialaminya. Orang-orang lain memandangnya ia berada dalam dunia hayal. Tetapi bagi ia yang mengalaminya, lamunan atau pikiran yang melayang-layang itu dirasakan sebagai kenyataan. Bahkan jika ada orang yang mengganggunya pada saat itu, ia bisa marah-marah. Syekh Siti Jenar hanya ingin mengingatkan agar sesuatu yang timbul di dalam pikiran jangan dipandang sebagai kenyataan. Seperti yang telah dijelaskan di beberapa video sebelumnya, manusia hidup di dunia ini sebagai wujud opini, pendapat yang keluar dari pikiran. Tidak seperti lebah, ia memang hidup di alam kenyataan. Ia tidak perlu belajar untuk membuat sarang heksagonnya. Ia memang hidup di atas realita, bukan di atas opini, pendapat, atau pandangan lebah lainnya. Apa perlunya Syekh Siti Jenar mengingatkan kebanyakan manusia yang hidup di alam mimpi? Bukankah ia bagaikan menggarami samudra?
Manusia diingatkan itu agar dapat hidup harmonis di antara sesamanya. Keharmonisan alam ini perlu dijaga dan dipelihara. Itulah makna takwa. Dalam keadaan seimbang, harmonis, alam akan menjadi sumber kehidupan di masa depan. Benih yang terpelihara dengan baik akan memiliki daya tumbuh yang baik pula. Begitu juga manusia yang berusaha menjaga dirinya dalam keharmonisan hidup. Berarti dia telah menyiapkan kehidupan dirinya. Loh, berarti kita tidak bisa maju dong jika kita hanya memelihara keharmonisan? Ya, tidak begitu. Harmonis tidak sama dengan stagnasi, mandek. Bayi yang sedang tumbuh dan berkembang itu ada dalam keharmonisan. Setelah lahir, ia tetap tumbuh secara harmonis. Tetapi semakin lama, keharmonisan sang bayi itu semakin hilang. Orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya telah memaksakan kehendaknya. Kehendak bayi semakin lenyap terlindas oleh kehendak manusia dewasa. Kemerdekaannya pun hilang, kreativitasnya pun ditutup oleh kekuatan yang datang dari luar dirinya. Coba perhatikan bayi. Ia belajar tengkurap, duduk, berdiri, berjalan, meniru-niru perkataan yang ada di sekelilingnya. Ia tumbuh dengan segenap keharmonisannya. Lalu kita mulai melarang anak banyak bicara, memarahinya bila idenya berbeda, dan hal-hal lain yang membatasi dirinya. Akhirnya, ia tidak tumbuh dan berkembang menjadi dirinya. Ia telah kehilangan dirinya yang sejati. Ia menjadi manusia yang bukan dirinya. Ia menjadi manusia tiruan, hasil meniru orang-orang lain, bukan hidup sebagai pribadinya sendiri. Pendapat dan pandangannya pun harus sama dengan orang-orang di sekitarnya, dan seringkali harus sama dengan pandangan elit bangsa dan negaranya. Ia bukan individu, pribadi. Ia hanyalah bagian dari kolektif. Ini sih sandiwara, pikir Syekh Siti Jenar, bukan hidup yang sesungguhnya. Ini sama saja dengan keadaan di alam mimpi. Kita berbuat dan bertindak di dalamnya tanpa adanya kehendak. Layaknya kita ini ada di film. Beraksi bukan atas kemauan kita sendiri, tetapi atas kemauan dan perintah orang lain. Ya, hidup di dunia ini ternyata sandiwara. Jadi raja, hartawan, prajurit, dan lain-lain bukan karena kemauan kita sendiri. Kita boleh usul perannya, tapi masih terserah pada sutradara. Pendapat Syekh Siti Jenar bahwa hidup di dunia ini dalam alam kematian atau alam kubur dianggap keluar dari akidah Islam. Menurutnya, di dunia ini ia bersenang-senang meskipun ia berwujud bangkai, keberadaannya sebagai bangkai. Hidup sekarang ini cuma sandiwara. Panca indera bersifat baru. Setiap hari manusia mencari makan cuma untuk menunda kematian. Ternyata makan dan minum bukan untuk hidup, tetapi hanya untuk menunda kematian. Walaupun setiap hari manusia makan dan minum, toh sang hidup tidak juga bisa dipertahankan. Sunan Geseng, salah satu utusan para wali, menyalahkan pendapat Syekh Siti Jenar. Dia berpegang pada pendapat umum, yaitu orang mati akan menemukan badan di akhirat. Di akhiratlah orang memperoleh pahala atau mendapatkan siksa, kemudian mendapat surga atau neraka. Dengan demikian, menurut Sunan Geseng, pendapat Syekh Siti Jenar itu bertentangan dengan pendapat orang-orang tersohor dari negeri Arab dan kitab suci Al-Quran. Pendapat Syekh Siti Jenar menyalahi pendapat yang disebarkan oleh para wali di tanah Jawa, bahkan di Nusantara. Itu kata Sunan Geseng. Sebenarnya, pendapat Syekh Siti Jenar tidak menyalahi Al-Quran. Bahwa pendapatnya itu menyalahi atau berseberangan dengan pendapat para wali, itu betul. Seandainya tidak ada faktor kekuasaan Demak yang turut campur, perbedaan di kalangan ulama, para wali, dan cendekiawan agama itu biasa.
Perbedaan pendapat tidak perlu menimbulkan pertikaian. Lowong pendapat itu kan cuma alat untuk mendekati sebuah kebenaran. Tidak ada pendapat yang benar di dunia ini. Yang benar itu bukan pendapat, tetapi Tuhan. Dia wajibul wujud. Keberadaan wajib sudah pasti benar adanya. Sebagai contoh, ketika minuman kopi ditemukan, orang-orang mencoba mengkonsumsi kopi. Tetapi ketika minuman kopi membuat peminumnya kecanduan, maka ulama-ulama agama Islam mencoba merumuskan hukumnya. Dan di abad ke-15 itu, kopi di Timur Tengah diharamkan. Apa yang benar, kopi itu haram atau halal? Keduanya lahir dari pendapat. Ketika diharamkan, ulama memandang bahwa kopi itu membahayakan kesehatan peminumnya. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah, akhirnya kopi itu dihalalkan karena bukti bahaya minum kopi itu jika dibandingkan dengan khamar, minuman yang memabukkan, tidak ada artinya. Bahwa surga itu dinyatakan sebagai lokasi untuk menerima pahala, bahwa surga itu untuk bersenang-senang sebagai tempat hiburan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa di surga itu orang beriman tinggal memetik pahalanya, itu semuanya juga lahir dari pendapat ulama. Loh, semua itu kan ada ayatnya. Betul, ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehidupan di surga dan di neraka. Tetapi itu bukan bentuk real keadaan di surga. Itu cuma perumpamaan tentang surga. Syekh Siti Jenar tidak menitik beratkan pandangan hidup ini pada surga dan neraka, tetapi hakikat hidup di dunia ini adalah sandiwara. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali sebagai sandiwara dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah tempat makhluk hidup yang sebenarnya jika kamu mengetahui. Ya, kehidupan dunia ini sandiwara dan permainan. Itulah tekanan ayat yang disampaikan tadi. Ini tidak ada hubungannya dengan sikap Jabariyah. Mereka yang memandang hidup di dunia ini sebagai wujud keterpaksaan. Tidak ada kehendak bebas. Syekh Siti Jenar sudah melampauinya. Pendapat Syekh Siti Jenar bukan lahir dari teori yang diambil dari ayat itu, tetapi merupakan pengalaman dalam mempraktekkan ayat itu. Di satu sisi, berpedoman pada ayat itu dan melahirkan sikap Jabariyah. Tetapi bagi praktisi mistik seperti Syekh Siti Jenar, bunyi ayat itu semata tidak ada artinya. Kebenaran suatu ayat bukan terletak pada kepercayaan, tetapi pada pengalaman. Kehidupan dunia ini sandiwara. Jika kita berhenti di sini, maka kepercayaan Jabariyah membelenggu kita. Kepercayaan terhadap ayat itu akan menghilangkan usaha manusia. Apa artinya berusaha jika kenyataannya hanya sandiwara? Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar. Dia tetap mengajar para pengikutnya untuk bekerja dengan benar dan jujur. Perhatikan ucapan muridnya Ki Pengging. Pekerjaan saya bercocok tanam di ladang. Bila waktunya tiba, hasil panen saya yang berupa nasi saya makan. Dengan daya dari yang memerintah saya mencari sandang pangan atas kodrat saya sendiri. Jelas sekali bahwa pandangan hidup Syekh Siti Jenar bukanlah Jabariyah seperti yang ada di Timur Tengah sebelum paham Qadariyah muncul. Ya, seperti yang dikemukakan di awal. Sekarang ini alam kematian, dunia dormansi, masa tidur. Orang tidur untuk apa? Untuk memulihkan daya dan tenaga, agar tubuh menjadi segar, terus bisa mengekspresikan kehidupan ini. Nah, selama dalam masa tidur ada mimpi. Apa yang ada di alam mimpi tidak kita kuasai. Di alam mimpi kita bertindak mengikuti kekuatan di luar kesadaran dan kehendak kita. Hidup di dunia ini juga mirip kehidupan di alam mimpi. Tidak sama,
Tidak sama loh, cuma mirip saja. Kita sekarang memiliki rasa cipta karsa, lalu lahirlah karya. Tetapi itu semua tidak bisa kita penuhi sendiri. Kita memerlukan daya dan tenaga dari luar, dari orang-orang lain. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kita sekarang ini tidak bisa hidup jika hanya menuruti keinginan dan kemauan kita sendiri. Kita harus bekerja sama untuk membangun keharmonisan. Keselarasan dan keseimbangan itu harus dijaga untuk menghasilkan energi metafisik. Energi inilah yang akan digunakan untuk membangkitkan kesadaran di negeri kehidupan yang sesungguhnya. Karena kita ada di alam sandiwara, maka kita jangan mau menang-menangan dalam kehidupan di dunia ini. Sekarang ini banyak pihak yang mulai menyadari bahwa kehidupan ini harus berpedoman pada win-win solution, sama-sama menang. Masing-masing pihak yang bekerja sama-sama diuntungkan, bukan take and give, mendapat dan memberi yang menjadi ikatan kita, tetapi give and give, saling memberi, saling menguntungkan. Peperangan, perseteruan, konflik, pertikaian dan sejenisnya akan menghasilkan energi negatif di alam ini. Agama atau agama apa saja tidak mengajarkan perang, walaupun agama membolehkan perang untuk menjaga diri. Tetapi memulai perang demi apa saja terlarang dalam kehidupan ini. Begitu perang disulut, sulit kita menghentikannya. Daya dan tenaga yang dibutuhkan oleh zat hidup rusak, seperti rusaknya ozon, berbahaya bagi kehidupan di bumi ini. Rusaknya zat-zat metafisik juga mengganggu kehidupan yang akan datang. Itulah sebabnya melakukan kerusakan di dunia ini terlarang. Jadi bukan hanya kerusakan materi yang membahayakan kehidupan ini, kerusakan yang imateri pun membahayakan kehidupan. Kehidupan dunia ini sandiwara. Maka semua orang yang hidup ini adalah pemain-pemain atau pemeran-pemeran di atas panggung sandiwara. Tujuan yang harus kita raih sekarang ini adalah berperan dengan sebaik-baiknya sehingga timbul apresiasi dari sang sutradara agung, sang holik. Bukan untuk mendapatkan pahala seperti yang menjadi pendapat umum selama ini. Apa yang disebut pahala sebenarnya daya positif untuk hidup yang sebenarnya. Hidup yang tidak tersentuh kematian, hidup sejati, bukan hidup yang terjebak kematian. Loh, bayangkan kalau kita di panggung ini ribut, apa yang terjadi? Sutradara akan kecewa, penonton kecewa, bahkan mengutuk permainan itu. Berapa banyak ozon metafisik yang rusak akibat peperangan di muka bumi ini? Hanya 11 tahun perang dingin berhenti, diganti perang jenis lainnya, di antaranya perang dalam bentuk teror, dan buahnya adalah penabrakan 2 pesawat sipil terhadap menara kembar World Trade Center pada tanggal 11 September 2001. Kembali cita-cita luhur membangun kemanusiaan melalui globalisasi terhalang. Manusia harus kembali mengenali dirinya. Manusia harus menyadari perannya dalam kehidupan ini. Manusia harus menyadari ke masa yang akan pergi. Bila sadar bahwa hidupnya sekarang ini hanya peran sementara dalam panggung sandiwara, maka ia pasti akan tampil sebaik-baiknya. Ia tidak akan berebut peran dan mau menang sendiri, dan cerdik cendikia mengerti fungsinya di dunia ini. Apa fungsinya? Mengajari manusia untuk bisa mengerti dunia ini sebagaimana adanya, bukan lagi membuat mitos-mitos dan kepercayaan, tetapi mengajak umat untuk mengerti makna hidup sekarang ini. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar. Iman bagi Syekh Siti Jenar bukan sekedar kepercayaan atau menelan mentah-mentah bunyi ayat-ayat kitab suci. Iman yang demikian dianggap kepercayaan palsu. Iman yang benar bukan sebuah retorika atau teori,
tetapi penghayatan, pengalaman, dan pengamalan kebenaran. Dan wujud kebenaran kehidupan dunia adalah sandiwara. Dengan memahami hidup ini sebagaimana adanya, para pemeluk agama diingatkan oleh Syekh Siti Jenar agar bunyi ayat-ayat kitab suci itu tidak diterjemahkan secara harfiah, letterlek, tetapi perlu dipahami berdasarkan kenyataan. Pengamalan ayat di suatu tempat harus diterjemahkan sesuai dengan budaya lingkungan baru yang menerimanya. Dalam surat Ibrahim ditegaskan bahwa Rasul diutus kepada umat manusia itu dengan menggunakan lisan, bahasa, dan budaya kaumnya. Dengan cara demikian, suatu kaum yang menerima risalah itu bisa mengerti misi yang diembannya. Ulama membutuhkan kearifan dalam mengajarkan agama. Ajaran agama harus bisa dibumikan, tidak tergantung di langit. Agama sebagai jalan hidup jangan lagi dijadikan mitos, tetapi ia harus diterjemahkan dalam bentuk yang bisa dipahami dan dipraktekkan dengan baik oleh masyarakat penerimanya. Dalam Al-Quran sendiri, banyak perintah yang tidak diberikan contohnya. Rasul yang diperintah untuk memberi contoh, tentu saja sesuai dengan budaya Rasul sendiri, yaitu Arab. Setelah keluar dari Jazirah Arab, 200 tahun kemudian para ahli fikih mencoba menerapkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Keputusan-keputusan Imam Syafi'i dalam menerapkan hukum pun berubah sesuai dengan tempat tinggal sang imam. Ketika beliau tinggal di Baghdad, banyak keputusan hukumnya yang sesuai dengan adat istiadat di Baghdad. Kemudian, setelah tinggal di Mesir, beliau menerapkan hukum yang sesuai dengan kehidupan Mesir. Kehidupan masyarakat tidak akan bisa diatur dengan hukum yang terasing dari kenyataan masyarakatnya. Bisa kita ambil contoh, misalnya pelaksanaan syariat di masyarakat yang tidak paham perkara ritual agama. Misalnya masyarakat Jepang, sering mereka menganggap aneh tata cara beragama orang Islam, baik sholat maupun puasa. Nah, dalam hal itu, apa yang perlu diajarkan dulu? Akhlaknya atau ritualnya? Mungkin kita terobsesi dengan cara simultan, serentak. Tetapi di negara maju yang rata-rata pendidikan masyarakatnya sudah tinggi, tidak dapat dibujuk untuk memeluk agama dengan syariat yang belum masuk logika mereka. Karena itu, hanya penyebaran ajaran Islam melalui cara sufi dan mereka pada umumnya bisa menerima. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.